Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafisa Fitri dari Accounting C6. Saya akan mempresentasikan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana dibagi menjadi dua variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen terdiri dari pengelolaan keuangan daerah. Variabel independen terdiri dari akuntabilitas, transparansi, kapasitas sumber daya manusia, dan pengendalian intern. Di sini saya mengkaji tentang tiga pokok pembahasan, yaitu bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 landasan teori dan pengembangan hipotesi, bab 3 tentang metode penelitian. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Bab 2 landasan teori dan pengembangan hipotesi terdiri dari grand teori, variabel-variabel penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis dan pengembangan hipotesis. Bab 3 tentang metode penelitian terdiri dari metode penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang akan dilakukan dalam penelitian yang akan diteliti, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis. Bab 1 pendahuluan. Mengapa saya memilih penelitian ini? Karena daerah otonom yang baik adalah daerah yang mengatur otonomi daerahnya dengan ciri pengelolaan di bidang keuangannya. Jadi saya tertarik meneliti pengelolaan keuangan daerah ini karena hal itu. Selanjutnya, yaitu tentang rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yaitu bagaimana pengaruh akuntabilitas atas pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, bagaimana pengaruh transparansi atas keuangan daerah. Bagaimana pengaruh kapasitas sumber daya manusia atas pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, bagaimana pengaruh pengawasan intern atas pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, yaitu bab 2 tentang landasan teori dan pengembangan hipotesis, yaitu akuntabilitas publik, yaitu sebuah tanggung jawab pihak agen yang diberi amanah mengungkapkan, melaporkan, menyajikan, dan mempertanggungjawabkan seluruh operasional instansi kepada pihak prinsipal yang memberikan amanah yang berwenang untuk meminta tanggung jawab. Itu pendapat menurut Mardiasmo tahun 2004. Ada dua macam akuntansi publik, yaitu akuntansi vertikal dan akuntansi horizontal. Akuntansi vertikal yaitu sebuah pertanggungjawaban atas tata kelola keuangan pada penguasa yang lebih tinggi. Akuntabilitas horizontal sebuah pertanggungjawaban pada publik. Di sini dibagi beberapa penelitian yang sudah saya paparkan tadi, yaitu variabel dependen dan independen. Yang pertama, kita akan mengkaji tentang variabel dependen, pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut yaitu tata kelola keuangan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat di suatu daerah, sebab dapat menjadikan daerah tersebut bisa mensejahterakan, berkuasa, dan kuat, atau dapat pula menjadikan daerah yang tak berkuasa, tergantung pada bagaimana tata kelola keuangannya. Itu menurut Daris tahun 2009. Syarat yang harus terpenuhi untuk menjaga penyajian informasi LKPD sesuai karakteristik kuantitatif PP nomor 71 tahun 2020 yaitu pengelolaan keuangan yang relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami tentunya oleh masyarakat umum. Yang kedua yaitu tentang variabel independen yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, SDM, serta pengawasan intern. Di sini saya akan mengkaji terlebih dahulu tentang akuntabilitas. Apa sih akuntabilitas? Akuntabilitas yaitu suatu bentuk pertanggungjawaban untuk mengetahui berhasil atau gagalnya pelaksanaan misi mengenai yang sesuai dengan tujuan serta yang sudah diputuskan sebelumnya.
melalui alat untuk mempertanggungjawabkan, yaitu laporan keuangan yang dilakukan secara berkala, yaitu biasanya dilakukan secara bertahun ya teman-teman. Biasanya diadakan pada laporan keuangan yang sudah-sudah. Transparansi. Apa sih itu transparansi? Transparansi merupakan penyajian informasi keuangan kepada masyarakat secara jujur dan terbuka, karena adanya hak yang dimiliki masyarakat untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh dan bebas dari pemerintah untuk mempertanggungjawabkan sumber daya yang dikelola dan diamanatkan kepada pemerintah serta taat kepada peraturan perundang-undangan. Biasanya transparansi kita mengetahui atau masyarakat dapat mengecek pengelolaan keuangan daerahnya melalui situs-situs online. Yang selanjutnya yaitu variabel ketiga tentang SDM, kapasitas sumber daya manusia. Apa sih kapasitas sumber daya manusia itu? Yaitu suatu kemampuan lembaga atau seseorang untuk melakukan tugas-tugas ataupun kewenangannya dalam rangka mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Kapasitas tersebut dapat dilihat dari kemampuan individu atau aktivitas untuk menghasilkan keluaran dan mencapai kinerja. Sedangkan menurut Tirjo Perginto, penelitian kapasitas dan kinerja SDM atas menjalankan fungsi dan tugas khususnya yang terkait dengan akuntansi dapat dilihat dari kompetensi SDM dan tingkat tanggung jawab yang dimiliki. Yang selanjutnya yaitu variabel terakhir, pengawasan intern. Apa sih pengawasan intern itu? Pengawasan intern merupakan semua proses kegiatan mengaudit, mereview, mengevaluasi, memantau, atau aktivitas pengawasan lainnya atau tugas aktivitas yang dilakukan untuk memberikan keyakinan jika semua telah dijalankan sesuai dengan ketetapan prosedur dan kriteria seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai good government yang dikepalai oleh pimpinan entitas. Jadi, pengawasan ini biasanya dilakukan oleh tim-tim pengaudit. Variabel selanjutnya yaitu tentang penelitian terdahulu. Di sini saya melihat beberapa penelitian yang sudah dilakukan terlebih dahulu, yaitu yang pertama, Bibi Andriani itu memaparkan yang berjudul meneliti tentang kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan keterandalan dari ketepatwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu analisisnya berupa regresi linear berganda. Hasilnya yaitu ada pengaruh positif kapasitas SDM dan pemantauan TI atas kerandalan dan ketepatwaktuan LKPD. Jadi kalian di sini akan dipaparkan, dapat dilihat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan saya meneliti penelitian ini. Yang selanjutnya yaitu kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis. Hubungan akuntabilitas terhadap keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah secara umum selalu dikaitkan dengan akuntabilitas. Sangat berperan penting untuk memberikan jumlah efisien dan efektivitas. Hubungan antara pengelolaan keuangan dan akuntabilitas adalah seberapa baik tahapan hukum yang harus dihormati dan diikuti oleh PNS dan otoritas publik untuk memutuskan yang memihak publik. Cakupan akuntabilitas yaitu eksistensi dari mekanisme yang dapat memberikan keyakinan kepada pejabat pemerintah dan politisi atau tindakannya saat melakukan eksploitasi berbagai kinerja perilaku dan sumber publik. Akuntabilitas
juga terkait pada tanggung jawab pada operasional saat mencapai sasaran program. Jadi di sini dugaan sementara yang dibuktikan lebih lanjut adalah H1, akuntabilitas yang berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, hubungan transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah menemukan bukti empiris bahwa pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh transparansi secara positif. Itu berarti jika dalam transparansi pengelolaannya baik, hasil penelitian Pratiwi mengemukakan bukti empiris bahwa konsep value for money sebagai pengelolaan anggaran dipengaruhi oleh transparansi secara positif signifikan. Dugaan sementara yang dibuktikan lebih lanjut yaitu H2 oleh transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Yang selanjutnya yaitu tentang variabel ketiga berpengaruh tidak terhadap variabel dependen. Hubungan kapasitas sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan daerah. Menurut penelitian Delano dan Deviani tahun 2013 menemukan bukti empiris bahwa nilai informasi pelaporan keuangan dipengaruhi oleh kapasitas SDM secara positif signifikan. Begitu pula dengan penelitian Rahayu dan Parameswari yang menemukan bukti empiris bahwa pengaruh kapasitas SDM atas kualitas laporan keuangan secara positif signifikan. Dugaan sementara yang harus dibuktikan lebih lanjut adalah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Yang terakhir, yaitu hubungan pengawasan intern terhadap pengelolaan keuangan daerah. Menurut penelitian Iskandar, tahun 2015 menemukan bukti empiris bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern pemerintah secara positif. Begitu juga dengan penelitian Maksyur. Jadi, dugaan sementara yang dibuktikan lebih lanjut adalah H4, pengawasan intern berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Jadi di sini itu ada beberapa kerangka pemikiran positif, ada beberapa kerangka pemikiran teoritis ya teman-teman. Berikut gambarnya tentang variabel dependent dan independent. Metode selanjutnya yaitu metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian. Metode penelitian yang akan digunakan yaitu pengukuran variabel-variabel menggunakan skala Likert 1 hingga 5. Jumlah pertanyaan yang menjadi indikator dari variabel akuntabilitas daerah sebanyak 7 item. Jumlah pertanyaan menjadi indikator dari variabel transparansi sebanyak 6 item. Jumlah pertanyaan menjadi indikator dari variabel kapasitas sumber daya manusia sebanyak 5 item. Variabel pengawasan intern sebanyak 7 item. Populasi dan sampel. Populasi di sini yaitu dapat diambil dari pengelola unit kerja pada organisasi pemerintah daerah OPD Kabupaten Kendal yang dijadikan populasi penelitian. Selanjutnya yaitu sampel. Sampel di sini adalah unit terkecil dari total populasi. Jadi di sini itu menggunakan koefisien sampling sebab data yang diambil berdasar pada pertimbangan kemudahan peneliti. Jenis dan sumber data, yaitu jenis data primer pada penelitian ini, data dikumpulkan langsung dari sumber aslinya yang berupa dapat dilihat yaitu kuesioner dari responden. Teknik pengumpulan data, penelitian ini melakukan survei dengan teknik pengumpulan data melakukan survei dengan metode kuesioner, mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang sama dan struktur sehingga dapat diajukan kepada seluruh responden dan kita dapat mengambil kesimpulan dari hasil kuesioner tersebut dengan skala Likert. Teknik analisis.
Teknik analisis yaitu tentang uji validitas. Deteksi uji validitas menggunakan nilai R hitung yang dibandingkan dengan nilai R tabel. Uji reliability, deteksi menggunakan convert alpha dengan kriteria. Selanjutnya yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif sebagai pemberi gambaran awal dari kuesioner dan dijadikan sebagai kesimpulan, yang tujuannya untuk melihat nilai rata-rata dan standar deviasi. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik, yaitu ada beberapa ya teman-teman. Ada uji normalitas, uji multikolinearitas, ada uji heteroskedastisitas. Angel bener deh pokoknya. Di sini saya melakukan beberapa penelitian uji asumsi klasik tersebut, semuanya saya pakai. Selanjutnya yaitu analisis regresi linear berganda. Kita melihat itu bahwa rumusnya ada beberapa rumus analisis regresi berganda. Selanjutnya yaitu uji goodness of fit atau uji kelayakan model. Tujuannya untuk melihat ketepatan model saat menaksir variabel dependen. Uji koefisien determinasi untuk melihat kemampuan model dalam menjelaskan variabilitas dependennya. Nilai rentang terkisar 0 sampai 1. Selanjutnya yaitu uji simultan atau dikenal dengan uji statistik F. Untuk melihat pengaruh bersama simultan dari variabel dependen atas dependennya. Signifikan F di bawah 0,05, maka pengaruh besar simultan variabel independen atau variabel dependennya. Tujuannya untuk melihat, selanjutnya yaitu uji T. Tujuannya untuk melihat pengaruh individu parsial dari variabel independen atas dependennya. Kriteria uji T yaitu bila signifikansi T di bawah 0,05, maka ada pengaruh individu atau parsial variabel independen terhadap variabel dependennya. Oke, itu berikut paparan presentasi dari saya. Sekiranya ada salah-salah kata ataupun perkataan yang tidak berkenan, saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.